Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo restu, kena, jangan jahil. Kita perhatikan. Ya kamu juga. Perhatikan. Nah, nanti yang bercanda maju ke depan. Maunya langsung, nggak pakai 3 kali. Saya tunjuk langsung maju ke depan. Ya, baik, perhatikan. Kita melanjutkan pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Mari kita bahas tentang definisi arti dari puasa secara bahasa apa? Puasa secara bahasa adalah menahan sesuatu. Secara istilah apa itu puasa? Puasa secara istilah adalah menahan dengan niatan karena dari makan dan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam. Itu pengertiannya, ya. Saya sudah siapkan nanti uang untuk siapa bisa yang menjawab, ya. Baik, perhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa? Keutamaan bulan Ramadan. Ramadan secara bahasa artinya adalah romdo. Perhatikan. Nanti saya akan tanya apa yang telah saya sampaikan, saya tanyakan. Kalau ada yang bisa jawab, saya beri hadiah. Ya, 5.000 ya, 15.000 satu orang, 3 orang berarti yang dapat nih ya. Perhatikan, puasa Ramadan itu asal katanya dari kata Ramadho yarmadu romdo au Ramadanan, yang artinya adalah ihraqudz dzunub bil a'malis sholihah. Bulan Ramadan itu artinya bulan pembakaran dosa dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh. Nah, ini pengertian Ramadan. Apa? Apa Ramadan? Bulan pembakaran dosa dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh. Karena satu amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perlipatan ganda yang sangat jauh lebih besar di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan istimewa, sangat-sangat istimewa. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya.
Paham? Ada 12 bulan Hijriah. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ya, Ramadan tadi apa? Maknanya artinya bulan pembakaran dosa dengan berbagai macam. Nah, itu ya, perhatikan, dihafalkan ya. Keutamaan bulan Ramadan ada beberapa. Ya, yang pertama perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi apa? Bulan Ramadan yang pertama, ini keutamaan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 185. 83 itu dalil puasa. Quran surat Al-Baqarah 183 itu dalil puasa. Bulan diturunkannya Al-Quran, dalilnya 2 ayat setelahnya 180. Nanti saya tanya, sebutkan dalil bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan, dalilnya surat apa? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 110. 3 apa 5? 3 apa 5? 5. Nanti saya tanya nih, perhatikan. Bunyinya apa? Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ikuti, Syahrul Ramadan alladzi, bersama, unzila fihil Qur'an. Ayo, simak baik-baik. Ayo, Medina, Jinan. Ayo, dengarkan baik-baik. Ayo, Jinan, Medina. Bisa perhatikan ya. Jangan ngobrol sendiri ya. Oke, anak solihah semuanya ya. Hebat ya. Oke, dengarkan. Artinya apa? Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Allah mengatakan hudal linnas. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudal linnas. Apa artinya hudal linnas? Sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Hudal linnas sebagai pedoman untuk manusia. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, fungsinya apa? Hudal. Apa artinya hudal linnas? Untuk, sebagai petunjuk untuk manusia. Apa artinya petunjuk? Oh, ini halal, silakan makan, boleh. Itu Al-Qur'an. Oh, ini haram, oh ini nggak boleh. Jangan, tinggalkan. Itu namanya petunjuk. Oh, ini baik, kerjakan. Oh, ini tidak baik, tinggalkan. Oh, ini sesuai dengan perintah Allah, kerjakan. Oh, ini tidak sesuai, tinggalkan. Loh, itu namanya petunjuk. Paham? Kayak orang nanya alamat, mau kemana? Mau ke Maos Kidul misalkan. Jalan apa? Jalan Tirtapati misalkan. Atau jalan apa? Lurus terus mas, nanti adanya gangnya di sebelah kiri jalan misalkan. Jalan yang keberapa? Yang satu, kedua. Yang kedua, itu namanya menunjuk. Sama, Al-Quran juga sama. Ini perintah, kerjakan. Kalau ini larangan, apa? Tinggalkan. Paham? Oh, ini halal, dimakan. Silakan, bol. Oh, ini haram,
tidak dimakan atau tinggal atau jauhi. Ya. Paham ya? Jadi ini fungsi Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi. Ya. Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan surat Al-Qadar, inna anzalna latil wa ma adraka ma Lailatul khairum min alfi syahr. Perhatikan nih. Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfuz, langit ketujuh sana, ya. Turun ke langit dunia Baitul Ma'mur. Satu kitab seperti ini. Jadi Al-Qur'an turun dari Allah, sisi Allah, langit ketujuh, Arsy. Langit ketujuh kan habis itu Arsy. Turun ke langit dunia yang kita lihat ini langit dunia yang jaraknya sangat jauh, adanya matahari, bulan, dan bintang. Satu kitab Al-Quran 30 juz turun. Jumlatan wahidah. Pada malam Lailatul. Cuma pada saat itu belum kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad, belum diperintahkan untuk masih dalam proses dakwah Islam secara sembunyi. Baru dari langit dunia namanya Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur turun ke bumi secara berangsur secara sesuai dengan apa? Masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sebagai jawaban untuk mengatasi masalah dakwah yang dihadapi oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Apa prosesnya tadi? Al-Quran dari Arsy Allah turun ke langit dunia. Berapa juz? 30 juz sempurna. Satu kitab turun. Berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab Taurat langsung ke muka bumi, diterima oleh Nabi Musa, langsung satu kitab full. Langsung dari Arsy, langsung dipegang oleh Nabi Musa. Satu kitab langsung. Zabur juga sama, Injil juga sama. Tapi kalau Al-Quran berbeda. Al-Quran berturut-turut dulu dari Arsy turun ke langit dunia 30 juz jumlatan wahidah. Dari langit dunia turun ke muka bumi berangsur sesuai apa tadi? Sesuai masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sebagai jawaban, sebagai motivasi dari Allah, dukungan. Nabi ada masalah, turun wahyu Al-Quran. Nabi ketika ini ada masalah, turun Al-Quran. Satu ayat, kadang satu surat, kadang beberapa ayat. Paham? Tergantung masalah yang dihadapi oleh Rasulullah. Paham? Proses turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun itu bukan bukan, tapi apa? Dari Allah ke langit dunia berapa? 30. Dari langit dunia ke muka bumi berangsur selama 23 tahun. Di Makkah 13, di Madinah 10. Coba bayangkan, Al-Quran 30 juz dari langit dunia turun ke muka bumi ini prosesnya panjang. Berapa tahun? Dapat dipahami? Oh, nanti saya tanya, kalau nggak bisa jawab ya banget. Makanya apa? Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut dengan apa?
Bulan Ramadan disebut mempunyai nama juga, namanya Syahrul Quran. Apa? Syahrul Quran artinya bulannya Al-Quran. Apa? Maka ketika datangnya bulan Ramadan, fokus membaca Al-Quran, bukan malah semakin jauh dengan Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, maka kita harus semakin dekat dengan Al-Quran, bukan malah semakin menjauh. Oh, kalau semakin menjauh, loh ini orang kasihan. Kenapa? Apa? Sumuk? Iya, nanti sabar ya. Panas ya. Di situ di tengah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Dah, baik perhatikan ya. Jadi tadi ya. Bulan Ramadan disebut dengan apa? Syahrul. Apa artinya Syahrul Quran? Bulannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan kita harus semakin dekat dengan Al-Quran. Kita harus semakin cinta dengan Al-Quran. Bukan berarti kalau sudah di luar bulan Ramadan kemudian tidak cinta. Tidak, tetap cinta dengan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Kita harus cinta sekali dengan Al-Quran. Jangan malah semakin jauh, paham? Menjauh, tidak ya. Bulannya Ramadan, bulannya Al-Quran, kita harus semakin dekat dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami? Oke, siap. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, 3. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan, saya kasih uang 5.000 ya untuk jajan. Baik, perhatikan. Siapa cepat dia dapat angkat tangan yang cepat. Nanti dulu. Perhatikan. Perhatikan. Sebutkan. Anak pondok? Ya ikut semua termasuklah. Baik, sebutkan ya definisi puasa. Ayo, kemarin udah, coba diulang lagi coba. Secara definisi puasa. Ya tadi sebahasa dan istilah. Apa secara bahasa? Ya. Iya, terus sudah? Ya, baik, alhamdulillah, nggak apa-apa. 95% nggak apa-apa deh. Ya. Kurang dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kemudian lumayan buat beli jajan, ya. Kemudian sebutkan dalil bulan diturunkannya Al-Quran. Apa Fawaz? Apa? Ayo bacakan ayatnya. Ya, dah, silakan. Ya. Santri pondok hafal Quran, terus udah lewat. Baik, perhatikan yang terakhir, ya. Coba sebutkan, perhatikan proses turunnya Al-Quran. Siapa yang berani menjelaskan? Proses turunnya Al-Quran dari mana ke mana, kemudian berapa juz, kemudian kemana lagi? Gitu doang dah. Ayo.
Sebutkan proses turunnya Al-Quran. Apa? Kuni? Oh enggak, kirain kayak gini-gini. Jangan, udah Mas Fatir, udah, jangan. Yang lain, gantian berbagi Mas Fatir. Berbagi. Ayo, nggak ada yang bisa jawab. Ini kan tadi sudah berulang-ulang. 3 kali saya ngulang. Dari ini ke sini, sekian. Kemudian ini secara apa? Oh, kayak gitu doang kok nggak bisa ngomong. Ayo. Ayo, perhatikan makanya. Nggak ada yang bisa? Muslimat, ayo. Awak bintang. Oh, enggak. Apa? Areta? Oke. Turunnya Al-Quran dari Allah ke langit dunia 30. Dari langit dunia turun ke muka bumi secara berangsur selama 23. Turun satu kitab Al-Quran 30 juz pada malam Lailatul, di mana ketika itu kita umat Islam, para sahabat belum diwajibkan puasa itu pada tahun 2 Hijrah. Setelah ke Madinah 2 tahun baru diwajibkan puasa. Jadi belum puasa, belum diwajibkan puasa Ramadan maksudnya. Ya. Turunnya Quran. Oke, perhatikan terakhir. Al-Quran disebut bulan apa ya? Apa? Apa itu Al-Quran? Iya, Masya Allah. Siapa cepat dia dapat. Masya Allah. Lumayan, Faiz ya. Baik, sudah 5:30, silakan. Baik. Ya, silakan persiapan wudhu untuk muslimin dulu wudhu ya. Nanti muslimin balik ke sini lagi ke ruang tengah. Muslimat bukannya di sebelah sana seperti biasa. Paham? Muslimin wudhu dulu. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla. Nanti seperti biasa kita batalkan puasa dulu, sholat maghrib, kemudian baru makan setelah maghrib.